Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fathudin. Saya mahasiswa Teknik Informatika Universitas Nusantara. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan infrastruktur DHCP server untuk manajemen jaringan LAN di Indomaret cabang Bekasi. Poin pertama, pendahuluan. Kemudian latar belakang. Seperti yang diketahui, jaringan di Indomaret cabang Bekasi melibatkan banyak perangkat yang mungkin membutuhkan konfigurasi alamat IP secara efisien. Sebelumnya menggunakan pengaturan manual yang mungkin menimbulkan masalah seperti kesalahan konfigurasi hingga gangguan operasional. Oleh karena itu, kami bermaksud mengimplementasikan DHCP server agar dapat mengotomatisasikan distribusi IP dan mengurangi kesalahan konfigurasi IP address. Berikutnya tujuan penelitian kami. Yang pertama, menerapkan DHCP sebagai solusi otomatisasi pengelolaan alamat IP. Tujuan kedua, meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengelolaan jaringan. Tujuan ketiga, menjamin konsistensi konfigurasi alamat IP jaringan. Adapun manfaat penelitian kami, yang pertama, memberikan kemudahan dalam pengelolaan alamat IP di jaringan. Tentu saja, jika implementasi DHCP server untuk settingan alamat IP di klien akan didapat secara otomatis. Itu mempermudah pengelolaan alamat IP di jaringan. Manfaat kedua, meningkatkan ketersediaan jaringan untuk mendukung operasional lebih andal. Manfaat ketiga, mengurangi downtime jaringan melalui manajemen IP yang efisien. Dari latar belakang, tujuan, dan manfaat yang kami jelaskan sebelumnya, adapun rumusan masalahnya. Yang pertama, apa masalah yang muncul akibat pengaturan alamat IP secara manual di jaringan? Yang kedua, bagaimana implementasi DHCP dapat mempengaruhi stabilitas dan kinerja jaringan? Yang ketiga, bagaimana DHCP mengurangi resiko kesalahan dan pengelolaan alamat IP? Poin kedua, metodologi. Dalam metode pengumpulan data, kami menggunakan studi literatur, di mana penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis beberapa jurnal, buku, artikel di internet untuk memberikan gambaran teoritis mengenai manfaat proses implementasi dari DHCP tanpa melakukan observasi langsung di lapangan. Kemudian alat dan bahan, yang pertama kami menggunakan router. Router ini adalah router cadangan yang masih aktif dan tidak digunakan untuk operasional utama di cabang. Router ini kami konfigurasi untuk fungsi DHCP yang bertugas untuk mendistribusikan alamat IP secara otomatis di jaringan LAN. Alat dan bahan berikutnya, server cabang. Kami menggunakan server cabang untuk menjalankan virtual machine yang akan digunakan sebagai DHCP client. Kemudian perancangan topologi jaringan. Sebelum implementasi DHCP server, kami merancang topologi jaringan sebagai berikut. Seperti yang tadi dijelaskan, pada alat dan bahan ada server host. Server host ini konfigurasi IP-nya statik, IP address-nya 192.168.21.140 dengan gateway 192.168.21.254. Gateway ini dari suite layer 3. Kemudian ada router. Router ini IP-nya 192.168.21.232. Gateway-nya sama 192.168.21.254 dengan disetting DHCP pool 192.168.21.1 sampai dengan 21.200. Ini untuk rank DHCP-nya. Kemudian virtual machine. Virtual machine ini dipasang di server host
dengan penerapan konfigurasi bridge agar mendapatkan segmentasi yang IP yang sama dan nantinya akan disetting DHCP, diharapkan mendapatkan IP rentang yang tadi antara 192.168.21.1 sampai 21.200 dengan gateway 21.254. Poin 3 hasil dan pembahasan implementasi DHCP server. Dalam implementasi DHCP server, kami mengkonfigurasi router. Yang pertama, masuk DHCP settingan DHCP server, kemudian memilih interface Ethernet yang terhubung pada LAN. Yang kedua, setting network address. Yang ketiga, setting gateway untuk di DHCP kliennya. Yang keempat, setting rank DHCP. Ini rank yang bisa digunakan di klien yang terhubung di DHCP server. Kemudian setting DNS. Ini merupakan DNS yang nantinya dipakai di klien. Dan yang terakhir, setting list time atau waktu sewa dalam DHCP. Simulasi dan uji coba, kami menyeting DHCP di PC user dengan settingan berikut ini. Setting obstant untuk IP address dan DHCP-nya obstant. Jika sudah, kami melakukan testing ke PC lain dan sudah berhasil. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.